Making disciples, transforming lives. Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima judulnya Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, jadi yang menulis ini adalah Daud. Daud menulis Tuhan, siapa yang boleh datang menumpang ke dalam kemahmu? Alias jawabannya pasti enggak semua orang. Kalau Anda ditanya siapa yang boleh datang ke rumah saudara, saudara enggak mungkin bilang semua orang termasuk orang jahat. Pasti Anda punya kriteria siapa, apalagi Tuhan di dalam kekudusannya. Karena di dalam gunung Tuhan, di dalam kemah Tuhan itu mengandung semua berkat dan mukjizat semua yang dibutuhkan. Tapi dikatakan siapa yang boleh datang? Ternyata ada kriteria. Ada tipe tertentu yang boleh datang. Di luar tipe ini tidak boleh atau tidak bisa, tidak diterima. Ketemu satpam dibilang tetot, ini nggak bisa masuk. Dikatakan siapa yang boleh datang menumpang, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Saya bahas ini tadi di ibadah yang ketiga. Yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, hidup dalam integritas. Dan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya. Ini yang kita pelajari di ibadah sebelumnya tentang mulut. Ternyata mulut kita itu dilihat Tuhan loh, apa yang kita katakan itu berdampak atau mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Mulut kita itu bukan perkara yang sederhana. Kalau mulut kita salah, kalau mulut kita nggak benar, itu kita nggak benar di hadapan Tuhan. Karena kalau orang itu menyebarkan fitnah dengan lidahnya, orang ini nggak boleh datang ke rumah Tuhan dan nggak bisa tinggal di dalam gunung Tuhan. Firman Allah yang tulis. Jadi kita perlu berhati-hati dengan mulut kita. Saudara, saya tadi sempat jelaskan di ibadah sebelumnya. Dan ini ditulis tidak berbuat jahat terhadap temannya dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ini yang kita mau bahas di ibadah kali ini. Kita mau menjadi orang yang membangun orang lain. Yang tidak menyakiti, tidak meruntuhkan, tapi membangun. Tahukah Anda bahwa orang-orang di sekeliling kita itu ada orang yang membangun atau meruntuhkan. Anda hanya bisa dua ini, nggak bisa netral. Makanya firman Tuhan ada ayat yang berkata, biar orang-orang yang membangun engkau datang bersegera dan orang-orang yang meruntuhkan engkau pergi menjauh. Ada orang-orang yang membangun hidup kita, ada orang-orang yang meruntuhkan hidup kita. Tapi yang kita bicarakan hari ini bukanlah tentang orang lain terhadap hidup kita, tapi bagaimana kita terhadap orang lain. Apakah kita ini orang yang menimpakan cela? Apakah kita ini orang yang meruntuhkan? Tapi firman Allah mau kita jadi orang yang membangun. Orang-orang yang membangun orang lainlah yang boleh tinggal di gunung Tuhan. Orang yang membangun orang lainlah yang boleh tinggal diam di rumah Tuhan dan menikmati semua kebaikannya. Kita mau belajar bagaimana membangun orang lain. Ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Ini bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan, dengan siapa kita membangun hubungan. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Kita akan bahas ini di ibadah yang terakhir. Siapa yang berlaku demikian? Kalau kita berlaku seperti ayat-ayat itu, firman Tuhan katakan tidak akan goyah selama-lamanya. Wow. Kalau Anda mau jadi orang yang firm, kalau Anda mau jadi orang yang teguh, tidak digoyahkan oleh apapun yang terjadi di dalam ekonomi, politik, dunia, apapun dunia boleh bergoyang. Firman Tuhan katakan kalau orang punya perilaku ini, dia tidak akan goyah selama-lamanya. Oleh sebab itu firman Tuhan perlu Anda resapi, perlu Anda renungkan. Karena itu menjamin masa depan Anda kalau Anda melakukannya. Firman Tuhan juga, Pastor Philip juga katakan tahun ini ngalami pergeseran yang besar. Wow, what can we expect? Apa yang kita bisa harapkan? Pergeseran itu bisa berarti baik bagi beberapa orang, bisa berarti buruk bagi beberapa orang. Intinya adalah perubahan. Tapi perubahan itu tergantung, bagi beberapa orang bisa menggoyahkan, orang itu bisa hancur.
Tapi bagi orang-orang yang tahu bagaimana hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan mereka tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, kita belajar hidup tidak bercela, kita belajar hidup dengan mulut yang benar menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang kita belajar bagaimana kita membangun orang lain. Saudara, kita ini diciptakan tidaklah menjadi orang yang antisosial. Dari awal Tuhan menciptakan kita itu, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Bahkan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita tahu setiap penciptaan Tuhan selalu bilang ini baik. Ini baik, itu baik. Tuhan menciptakan terang, terang itu jadi, maka Tuhan melihat itu semua baik. Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, Tuhan bilang itu baik. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan bilang itu baik. Tuhan menciptakan binatang dan semua baik yang di laut, di udara dan sebagainya, Tuhan bilang itu baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang sangat baik. Tiba-tiba eskalasinya langsung menurun. Dari baik, sangat baik. Tuhan bilang tidak baik. Kenapa tidak baik? Tidak baik ketika manusia itu sendirian saja. Manusia itu perlu orang lain. Tuhan menciptakan manusia. Anda perlu tahu dan Anda harus ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan karena Tuhan kesepian. Tuhan kita adalah Tritunggal. Dia adalah Tuhan yang Esa. Itu adalah misteri Trinitas. Saudara, Allah kita adalah Allah Tritunggal, tapi dia juga adalah Allah yang Esa. Dia tinggal di dalam komunitas. Ketika Tuhan menciptakan manusia bukan karena Tuhan itu kesepian. Tapi karena Tuhan itu kasih. Tuhan ingin share His love. Dia menciptakan manusia sebagai pribadi yang dia bisa kasihi. Makanya dia berkata ketika dia melihat manusia, tidak baik kalau tidak ada yang bisa dikasihi oleh manusia ini saja. Sendirian saja karena dia sendirian saja. Tidak baik karena tidak ada yang dia bisa bangun lewat kehidupannya. Adam akan menjadi hidup yang sia-sia tanpa Hawa. Adam menjadi useless ketika tidak ada orang lain. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Hidup kita itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak membangun orang lain. Dan akan menjadi lebih buruk lagi kalau kita meruntuhkan hidup orang lain. Kita dipanggil untuk membangun hidup orang lain. Tuhan menciptakan kita karena Dia cinta, Dia adalah kasih. Dan itu adalah kita juga karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini punya potensi, punya sebenarnya sebuah dorongan yang memang default, sudah default di dalam diri kita. Kita itu ingin berbagi, ingin memberi, ingin membangun sebenarnya. Tapi itu yang dirusak oleh iblis. Makanya banyak hubungan menjadi rusak dan jadi saling meruntuhkan. Padahal aslinya, pada mulanya Tuhan itu menciptakan manusia untuk saling berbagi kasih dan menciptakan manusia lain supaya manusia itu saling membangun dan berbagi kasih. Saudara, itulah awal di mana kita itu diciptakan. Waktu Adam dan Hawa manusia diciptakan. Nah, itu menjadi rusak ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan redeem semuanya. Dan Tuhan mau kita tahu kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi kembali kepada tujuan semula. Nah, semua itu menjadi rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat sama-sama di Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama. Yang tadinya Adam dan Hawa saling mengasihi gitu ya. Setelah mereka punya anak, Kejadian 4 ayat pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel anak adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ini permulaan nih, konflik terjadi dicatat oleh firman Tuhan. Ketika Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Nah, ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban, yang satu diindahkan Tuhan, yang satu tidak diindahkan Tuhan. Saya mempelajari kenapa ya Habel itu diindahkan Tuhan, kenapa Kain enggak diindahkan Tuhan. Ada yang bilang karena Habel mempersembahkan kambing domba. Sebenarnya enggak ada salahnya dengan Kain mempersembahkan hasil pertanian. Karena pada zaman dulu Tuhan belum pernah bilang ya kan bahwa persembahkanlah kambing domba dan sebagainya. Itu nanti di zaman Musa. Tapi pada waktu ini dia mempersembahkan. Ibrani berkata yang membedakan Kain dengan Habel adalah Habel ini mempersembahkan dengan iman. Tuhan melihat ada iman di dalam persembahan Habel. Tapi di persembahan Kain enggak ada iman di dalamnya. Yang kedua yang Tuhan lihat adalah orangnya. Habel adalah orang benar. Ayat yang lain dikatakan Habel orang benar itu. Tapi Kain di sini terlihat ketika Tuhan bilang, "Kain, kenapa hatimu panas? Kalau kamu berbuat baik, kan pasti kamu berseri. Kalau kamu itu benar, kamu gak akan marah, kamu gak akan muram mukanya." Kelihatan bahwa Kain orangnya ini gak baik. Tuhan gak mengindahkan persembahannya. Tapi poin saya adalah ketika Tuhan dealing sampai akhirnya Kain itu membunuh Habel dan Tuhan tanya kepada Kain. Ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab si Kain ya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Emangnya aku harus jaga adikku?" Pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Kain itu tidak tahu perannya. Karena hatinya sudah dibutakan dengan dosa, dengan kemarahan. Jawabannya adalah iya, kita adalah penjaga saudara kita. Kita ada untuk membangun orang lain. Kita ada untuk menjaga orang lain. Tapi di sini Kain berkata malah, "Emang aku penjaga adikku?" Padahal jawabannya iya, dan itulah yang membuat Kain tambah bersalah. Saudara, kita itu hidup di dalam dunia yang semakin modern, kita tambah semakin individual, betul tidak saudara? Kita semakin individual, apa yang kita lakukan? Ya kalau dulu nggak ada handphone, kita nunggu dokter misalnya ya, ngantri dokter kita nunggu, kita bisa ngobrol. Tapi sekarang coba lihat, di tempat antrian manapun mana ada yang ngobrol. Semuanya pasti pegang handphone, ya kan? Kalau nggak main game, jawab WA, lihat website, tapi semuanya punya kegiatan masing-masing, gak ada komunikasi satu sama lain. Mereka menjadi orang-orang yang individual. Kalau zaman dulu orang itu tahu kebutuhannya akan satu sama lain. Mereka tahu bahwa aku hidup itu butuh orang lain. Aku hidup itu butuh komunitas. Aku hidup itu aku membangun kamu, kamu membangun aku. Itulah kisah hidup atau cerita hidup jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mereka tahu bahwa sebagai orang-orang anak-anak Tuhan mereka perlu satu sama lain. Tapi hari ini semua orang isinya scroll terus scroll likes gitu ya. Sendirian masing-masing. Kalau shopping online, ke gereja juga online saudara ya. CG online juga. Hari ini kita perlu belajar bahwa Tuhan itu kembali ke semula. Tuhan itu menciptakan kita untuk membangun orang lain. Tuhan mau kita berinteraksi. Tuhan mau kita punya orang yang kita bangun. Dan kita menjadi pembangun, penjaga saudara kita. Nah, bagaimana kita itu bisa membangun orang lain? Sudah bisa catat, yang pertama, kita tidak berkompetisi. Banyak orang itu melihat saudaranya sebagai rival, sebagai pesaing, sebagai
kompetitor gitu kan. Memang ya persaingan yang sehat tidak ada yang salah. Tapi kalau sudut pandangnya kita terhadap orang lain itu kompetisi, saudara, Anda tidak akan pernah bisa membangun kompetitor Anda. Betul tidak? Anda kan nggak mau orang lain itu menjadi lebih baik kalau Anda menganggap orang lain adalah kompetitor. Makanya kalau sudut pandang kita itu kompetisi, kita tidak akan pernah bisa jadi orang yang membangun orang lain. Supaya kita bisa membangun orang lain, kita harus punya sudut pandang kita itu tidak sedang berkompetisi. Setiap orang punya race-nya masing-masing. Semua orang punya tujuannya masing-masing. Semua orang punya pertandingannya masing-masing. Kita boleh belajar dari orang lain. Orang lain bisa menginspirasi dan kita menginspirasi orang lain. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang kita perlu takuti. Ini beda cerita, saya nggak bicara mengenai bisnis dan sebagainya. Tapi kita sebagai individual, ya kita sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan. Kita nggak hidup berkompetisi, menyadari bahwa setiap orang punya pertandingannya sendiri. Dan kita nggak akan bisa membangun orang lain kalau kita melihat mereka sebagai rival atau saingan atau bahkan musuh kita. Nggak mungkin kita bisa membangun, mengasihi, mendoakan orang yang kita anggap sebagai musuh kita. Saudara, mengapa kita itu berpikir tidak perlu berkompetisi? Kita tidak berkompetisi karena membangun kolaborasi itu lebih baik daripada kita bersaing satu sama lain. Lihatlah orang-orang di kanan kiri Anda itu adalah orang-orang yang Anda bisa ajak bekerja sama. Orang yang Anda mau bekerja sama. Orang yang Anda mau berkolaborasi bersama-sama menuju satu tujuan. Contohnya entah itu di dalam pertumbuhan rohani Anda, di dalam CG misalnya. Lihatlah orang-orang di dalam CG adalah orang-orang yang sama-sama kita saling membangun untuk bertumbuh bersama. Sebuah penelitian di Harvard University yang saya lihat dari sebuah artikel, di situ ditulis seperti ini. 1 dari 3 orang, ya 1 dari 3 orang, berarti coba saudara lihat kanan kiri, ya itu kan 3 ya. 1 dari 3 orang gitu ya katanya, kata survei oleh sebuah penelitian dari Harvard dikatakan salah 1 dari 3 itu memiliki kebutuhan hidup, dia merasa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhinya. Jadi dia struggle dengan aku punya kebutuhan tapi dia juga mempercayai bahwa gak ada orang yang bisa memenuhinya. 1 dari 3 itu merasa punya pain atau rasa sakit di hati atau di dalam kehidupannya yang dia ingin bagikan, tapi dia mempercayai bahwa tidak ada orang yang mau mendengarnya. Tidak ada orang yang mau mengerti dia. 1 dari 3 orang itu memiliki cinta atau kasih yang dia ingin membaginya, tapi dia berpikir pasti tidak ada yang mau menerimanya. Entah bagaimana ya survei ini memperlihatkan ada sebuah ruang di dalam hati yang sebenarnya membutuhkan orang lain, tapi juga merasa takut untuk membagikannya. Bayangkan kalau satu sama lain demikian, berarti sebenarnya saudara saling membutuhkan, tapi sama-sama merasa tidak saling atau sama-sama merasa takut untuk ditolak. Padahal sebenarnya kita ini saling membutuhkan. Nah, firman Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membangun orang lain. Ya, dengan cara kita tidak berkompetisi, kita berkolaborasi. Dengan kita itu satu sama lain saling membangun, kita akan mengurangi stres, kita akan mengurangi kecemasan. Dan bahkan dengan adanya orang lain, usia kita atau kemungkinan hidup kita itu semakin meningkat. Saudara, ketika waktu COVID kemarin, salah satu yang membuat orang itu tanda kutip cepat meninggal adalah isolasi. Bukan sekedar karena COVID-nya sendiri, tapi karena isolasinya itu yang lebih membuat orang itu bisa mengalami mental breakdown yang memperburuk situasi sakitnya. Tapi dilema, kalau nggak diisolasi bisa menulari. Tapi kalau diisolasi akan semakin membuat orang itu secara psikis ya, bukan secara fisik. Secara fisik diobati, tapi secara psikis, secara psikologi itu semakin merasa kesepian. Dan kesepian itulah yang membuat dia semakin sakit. Nah, itu kan kayak lingkaran ya saudara ya. Makanya waktu kapan hari, ya yang ini cerita flashback di masa COVID gitu ya.
Itu saya berpikir, waduh kalau saya sampai harus masuk rumah sakit, sebisa mungkin janganlah masuk rumah sakit karena itu akan diisolasi dan gak boleh ketemu siapapun. Wah itu kepikiran yang mengembara kemana-mana gitu ya, antisipatif tapi juga wah pokoknya kalau begini aku akan begini begitu. Karena saya melihat bahwa banyak orang yang diisolasi itu akhirnya lebih cepat meninggal dunia karena dia kesepian. Tahukah Anda bahwa orang-orang di kanan kiri Anda itu menyebabkan Anda bisa hidup lebih panjang. Bisa hidup lebih panjang. Anda bisa menikmati hubungan dengan orang lain itu adalah sebuah berkat. Dapatkah Anda menjadi orang yang membangun orang lain dan tidak meruntuhkan mereka? Lewat apa? Lewat kata-kata. Saudara bisa dengarkan khotbah saya sebelumnya. Lewat kata-kata kita yang membangun orang lain. Tidak melukai, tidak meruntuhkan, tidak mengata-ngatai firman Tuhan katakan. Tapi kita membangun lewat perkataan yang baik. Perkataan yang memberikan damai sejahtera, memberikan semangat, memberikan penghiburan. Kita bisa membangun mereka. Kita bisa memperhatikan mereka. Ya, memperhatikan kebutuhan mereka, apa yang kita bisa bantu. Membangun hubungan dengan, membangun komunikasi dengan mereka. Saudara, orang-orang di sekeliling Anda, kalau orang itu hidup bersama-sama dan saling membangun, itu akan memberikan sebuah dampak yang sangat positif secara kesehatan, secara kerohanian gitu ya, secara mental. Itu akan memberikan dampak yang positif di dalam kehidupan Anda. Nah, Anda sendiri di tahun ini jadilah orang yang benar-benar aku mau jadi orang yang membangun orang lain. Bukan seperti Kain yang malah membunuh adiknya dan ketika Kain ditanya sama Tuhan, Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku? Padahal jawabannya iya. Anda adalah penjaga saudara Anda. Saudara seiman, keluarga Anda adalah penjaga mereka dan Anda perlu membangun hidup mereka. Coba tanyakan, refleksi ke dalam diri Anda. Apakah aku ini membangun atau meruntuhkan orang-orang di sekelilingku? Dengan perkataan Anda, dengan sikap Anda, dengan hidup Anda. Apakah Anda menjadi orang yang memberikan kontribusi yang baik atau mengambil sesuatu dari orang lain? Saudara perlu jawab itu masing-masing pribadi karena semua orang punya jawaban berbeda-beda. Ya, tapi intinya adalah di tahun ini mari kita punya resolusi, mari kita punya goal, aku mau membangun saudaraku. Aku mau menjadi orang yang membangun orang lain, tidak menimpakan celah kata Mazmur 19, tidak menyakiti, tidak meruntuhkan tapi membangun orang lain. Ya, yang berikutnya, yang pertama tadi tidak berkompetisi karena kita nggak mungkin bisa membangun orang yang kita anggap sebagai rival, kita menganggap sebagai saingan. Yang kedua adalah bereskan iri hati. Bereskan iri hati. Kalau ada iri hati di dalam hati kita, ini waktunya kita bereskan. Kita buka sama-sama firman Tuhan di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh sama seperti tadi Kain membunuh Habel. Karena dia sebenarnya yang dicari itu adalah perkenanan Tuhan. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya tanya kepada Anda kembali ke kisah Kain dan Habel. Kira-kira salahnya Habel ke Kain itu apa? Habel salah apa coba? Apakah Habel salah karena dia mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan? Habel gak ada salahnya. Yang salah siapa sebenarnya? Kalau dari sudut pandang Kain yang salah itu Tuhan sebenarnya. Tapi karena dia gak berani kan sama Tuhan dia bunuhnya Habel. Iri hati itu sebuah perasaan yang paling sia-sia percayalah. Orang lain itu gak bisa lakukan apapun untuk membantu Anda. Kecuali Anda bereskan sendiri di hadapan Tuhan. Iri hati itu nothing to do dengan orang lain sebenarnya. Seperti tadi cerita Habel dan Kain. Apa salahnya Habel? Habel gak salah kenapa dibunuh.
Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain, kita nggak bisa membangun orang lain yang kepadanya kita iri loh saudara. Kalau Anda iri kepada seseorang, Anda nggak pernah bisa membangun hidup orang itu. Padahal iri itu nggak ada hubungannya dengan orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, Habel nggak salah. Kenapa harus dibunuh? Harusnya kan as simple as Kain evaluasi. Kenapa ya Tuhan kok nggak berkenan sama persembahanku? Apa yang salah ya dengan persembahanku? Apa yang harus aku perbaiki? Bisa belajar dari Habel. Kenapa Habel kira-kira? Kenapa kok persembahanmu diterima? Kenapa kok aku enggak? Dia memperbaiki diri terus dia mempersembahkan lagi yang benar. Kan beres. Dia diterima sama Tuhan sama seperti Habel. Masalah selesai. Tapi yang terjadi ternyata nggak demikian loh di kehidupan kita ini. Di mana ada iri hati, orang itu bisa blind, bisa buta. Dan kita nggak bisa membangun orang lain kalau di dalam hati kita tuh kita iri. Kalau kita punya satu komunitas gitu ya, dan kita iri lihat orang ini, kita iri lihat orang itu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang membangun orang lain. Yang ada adalah kita ingin membunuh mereka, bukan membunuh secara fisik mungkin, tapi membunuh sesuatu yang bisa berkembang supaya mereka tidak menyaingi kita. Makanya untuk membangun orang lain, untuk bisa menjadi pembangun-pembangun, kita harus membereskan yang namanya iri hati. Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini firman Tuhan dengan jelas. Pokoknya di mana ada iri hati nggak mungkin kita bisa bangun orang lain. Yang ada malah kekacauan dan pertikaian dan segala perbuatan jahat. Kalau Anda mau hidup Anda tenang, kalau Anda bisa mau menjadi orang yang membangun orang lain, yang kedua yang perlu Anda bereskan adalah iri hati. Kita perlu bereskan itu dalam hati kita. Orang itu bisa iri hati kenapa sih? Karena kita nggak mendapatkan sesuatu. Iri hati kita merasa, mungkin kita merasa diperlakukan berbeda. Tapi orang lain yang kepadanya kita iri, itu tidak bisa berbuat sesuatu kepada kita. Contohnya, Anda punya tetangga gitu ya. Tetangga Anda punya mobil baru. Wah Anda iri, wah mobilnya bagus, lebih bagus dari mobil saya gitu ya. Terus besoknya tetangga Anda tahu bahwa Anda iri. Kemudian tetangga Anda bilang, ya udah ini mobil ini buat kamu aja. Anda gimana? Tambah lebih heran lagi kan? Loh kok dia bisa kasih mobilnya, berarti dia bisa punya beli sesuatu yang lebih baik lagi gitu loh. Nggak habis-habis itu irinya, nggak akan hilang dengan apa yang orang lain lakukan kepada Anda ataupun orang lain nggak lakukan kepada Anda. Anda harus bereskan itu di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang yang membangun orang lain. Saudara, iri hati itu sesuatu yang sifatnya toksik. Dan seringkali itu terjadi karena kita membandingkan diri, merasa orang lain lebih baik, apalagi di zaman sosial media begini. Ya, di liburan-liburan nggak tahu ngomong apa-ngapain, scrolling terus gitu kan. Scrolling, lama-lama kita stres loh scrolling itu. Bukannya kita tambah happy, ya lihat baju bagus tambah stres tuh nggak bisa beli gitu kan. Lihat orang lain makan enak, aduh nggak bisa makan enak, oh tambah stres saudara. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita jadi tambah iri, tambah hati kita tambah semakin gak beres. Saudara kita perlu bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan itu sayang semua orang itu sama. Cuma bedanya kita tuh punya race beda-beda. Kita punya berkat itu masing-masing. Setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Saya tanya sama Anda, kalau Anda itu punya ukuran sepatu 37. Kemudian Anda beli ke toko sepatu. Dengan harga yang sama, orang lain kakinya ukuran 40 bayar harga yang sama. Anda ukuran 37 bayar harga yang sama, marah enggak? Loh, aku bayar 37 lebih kecil, harusnya aku lebih murah dong. Dia 40, harusnya pakai bahan lebih banyak, harusnya lebih mahal dong. Tapi kok harganya sama? Kan kita enggak demikian. Kita tahu bahwa setiap orang kakinya beda-beda, tapi kita bayarnya sama. Di dalam kehidupan kita
hidup kita ini punya pertandingan yang berbeda-beda. Tuhan punya tujuan hidup masing-masing. Kenapa orang ini dikasih itu, kenapa kita dikasihnya yang berbeda dan sebagainya. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Goal kita bukanlah menjadi lebih baik dari orang lain, tapi goal kita adalah mencapai maksimal apa yang memang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita itu merasa, oh ya aku belum maksimal, dan be maksimal, jadilah maksimal bukan karena kita iri dengan orang lain. Kalau kita iri sama orang lain itu sebuah perasaan yang sia-sia. Kalau kita itu merasa lebih baik dari orang lain, kita jadi sombong. Kalau kita itu merasa, aduh aku gak punya dan kita minder, itu juga kita salah. Jadi perasaan itu dua-duanya gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu lepaskan dan kita tahu bahwa setiap orang punya pertandingannya sendiri-sendiri. Aku adalah diriku dan aku mau maksimal di dalam panggilan yang Tuhan sediakan dalam diriku di tahun ini. Orang lain punya jalan, orang lain punya pertandingannya, biarkan dia maksimal dengan pertandingannya. Bagianku adalah aku membangun mereka, mereka membangun aku. Lewat apa? Lewat perkataan, perbuatan, tindakan dan semuanya. Apa yang kita lakukan pada orang lain, tahukah Anda bahwa itu akan kembali kepada Anda. Jangan takut membangun orang lain, karena ketika Anda membangun orang lain, ada orang-orang yang membangun Anda itu juga akan datang bersegera. Katakan amin. Ya, yang ketiga, berkomitmenlah untuk Anda mau membangun. Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, jadikan ini ayat Anda untuk tahun ini. Kita harus mencari kesenangan sesama kita untuk kebaikannya, untuk membangunnya. Nggak ada hal-hal tentang diriku gitu ya. Tapi kalau fokus kita kepada orang lain, saya percaya kita itu akan semakin diberkati. Semakin kita jadi saluran yang semakin lancar, semakin kita diberkati. Kalau kita itu memikirkan orang lain demi kebaikan mereka untuk membangunnya, maka untuk kebaikan Anda, Tuhan juga akan sediakan. Ayat yang terakhir 1 Tesalonika 5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu kutuliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, Anda dan saya adalah orang-orang terang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh kasih keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, panjang dari atas ke bawah, intinya adalah di zaman yang semakin gak jelas ini gitu ya. Yang semakin gelap ini, saudara, kita perlu satu sama lain saling menasehati. Firman Allah di ayat yang lain dikatakan selama masih ada dikatakan hari ini, saling menasehatilah kamu, saling membangunlah kamu, saling mengingatkanlah kamu, supaya gak ada satupun dari antara kita itu yang menjauh dari kasih karunia Allah. Dikatakan janganlah kamu menjauh dari perkumpulan orang-orang yang seiman, janganlah kamu menjauh dari ibadah, persekutuan dengan orang-orang yang seiman. Dengan demikian kita tuh saling menasihati, maksudnya kita harus saling mengingatkan supaya kita itu terus bersekutu, terus membangun satu sama lain. Karena kita hidup di dalam dunia yang semakin gelap,
semakin malam gitu ya. Walaupun kita adalah anak-anak terang, kita harus terus saling mengingatkan satu sama lain. Firman Tuhan bilang, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara coba lihat siapa orang-orang yang ada di sekeliling Anda hari ini. Siapa orang yang Anda bisa bangun hari ini. Hidup siapa yang Anda bisa bangun dari lewat hidup Anda. Apakah teman-teman CG Anda? Apakah itu keluarga Anda, suami Anda, anak Anda? Mulai hari ini pikirkan sesuatu yang Anda bisa lakukan yang baik untuk membangun mereka. Jangan biarkan perkataan kita atau tindakan kita meruntuhkan mereka. Tadi di ibadah sebelumnya saya bicara tentang gosip, tentang mulut. Kalau mulut kita nggak benar saudara, kita bisa membuat hubungan yang baik menjadi rusak. Kita bisa meruntuhkan sesuatu yang sudah dibangun bertahun-tahun. Jangan kita menjadi orang yang meruntuhkan, tapi jadilah orang yang membangun. Orang yang memberikan kasih karunia. Saudara, pulang dari tempat ini saya kasih Anda sebuah PR ya. Temukan 5 orang yang Anda bisa bangun hidupnya lewat perkataan Anda. Entah lewat chat gitu ya, entah lewat telepon, entah ketika Anda pulang, katakan sesuatu yang membangun hidup mereka. Ya, lakukan sesuatu yang membawa kebaikan untuk hidup mereka. Anda perlu melatih ini karena ini nggak terjadi secara natural. Anda nggak tiba-tiba bangun tidur mikirin orang lain, apa yang aku bisa berbuat baik ya hari ini. Itu nggak terjadi secara natural, itu sesuatu yang Anda perlu latih. Lihat kanan kiri, aku akan menjadi pembangun saudara-saudaraku. Aku akan menjadi penjaga bagi mereka. Aku akan pastikan orang-orang di sekelilingku ini mereka nggak jauh dari Tuhan. Mereka tidak menjauh dari persekutuan. Aku akan memastikan orang-orang yang Tuhan taruh di hidupku ini. Lewat hidupku, aku membangun kerohanian mereka. Dan Anda sendiri membangun kerohanian Anda membangun juga hidup-hidup mereka. Sehingga keberadaan Anda di tengah-tengah komunitas, entah itu keluarga, CG, office, atau di kantor, itu menjadi berkat buat mereka, bukan menjadi seseorang yang toksik, tapi jadi orang yang menjadi berkat buat mereka. Sehingga Anda itu signifikan keberadaan Anda. Keberadaan Anda menjadi dampak bagi mereka. Karena Anda berkomitmen untuk aku menjadi orang yang membangun orang lain. Aku di sini gak mau jadi orang yang useless. Tapi aku menjadi orang yang membangun orang lain. Dan lewat hidupku ada banyak orang yang dibangun kerohaniannya, dibangun hidupnya, dibangun keluarganya, dibangun keuangannya dan sebagainya. Amin.